Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 2A D4 Akuntansi ingin mempresentasikan asal-usul kami tentang sistem dan prosedur akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diampu oleh Ibu Fira Maulina dan Bu Wiwik Andriani, yang beranggotakan saya sendiri, Randi Hardian, nomor BP 2011021018. Kemudian rekan saya bernama Rahmi Fauzia, nomor BP 2011021014. A. Sistem dan prosedur akuntansi pendapatan. 1. Konsep umum sistem dan pendapatan. Sistem dapat didefinisikan dalam dua pendekatan. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan yang menekan pada prosedurnya dan pendekatan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendapatan secara umum didefinisikan sebagai arus manfaat ekonomis yang masuk, berasal dari aktivitas suatu organisasi dan berdampak pada kenaikan ekuitas yang bukan merupakan kontribusi dari penanaman modal. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah. Akuntansi pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan pendapatan asli daerah atau PAD yang berada dalam wewenang SKPD. Dalam PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. 2. Pihak terkait. Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain: yang pertama, PA atau KPA. Tugasnya menandatangani atau mensahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang kedua, pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK SKPD). Tugasnya yang pertama, mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Yang kedua, melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya. Yang ketiga, bendahara penerima SKPD. Tugasnya mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan, kemudian melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Yang keempat, BUD. Tugasnya menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan. Yang kelima, pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah wajib pajak, wajib retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan. 3. Dokumen yang terkait. Yang pertama ada DAU, DAK, dana bagi hasil, dan dana penyesuaian didasarkan pada peraturan Presiden RI atau dokumen lain yang dipersamakan terkait alokasi dana yang diterbitkan tiap tahun. Yang kedua, dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya didasarkan pada surat dan atau keputusan gubernur dan atau nota kredit dari Bangkas Pemegang Daerah Umum. Yang ketiga, dokumen-dokumen yang terkait dengan lain-lain pendapatan yang sah, antara lain: A. Dana hibah, terdiri dari naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya atau pihak selain pemerintah. Kemudian terdiri dari naskah perjanjian penerusan hibah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri. Kemudian berita acara serah terima barang yang dihibahkan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan. B. Dana darurat adalah keputusan kepala daerah, peraturan presiden, atau dokumen lain yang dipersamakan tentang alokasi dana darurat. 4. Sistem dan prosedur akuntansi pendapatan beserta pencatatannya. Pertama,
Selama tahun berjalan, pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas atau pendapatan LRA. Yang kedua, pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan pendapatan LO, yaitu A. Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas. Pertama, PPKD SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK SKPD mencatat pengakuan pendapatan LO dan piutang sebagai jurnal penyesuaian. Yang kedua, PPK SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang pendapatan LO telah diakui di tahun sebelumnya untuk menghindari duplikasi pencatatan pendapatan LO. B. Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas. PPK SKPD melakukan penyesuaian terhadap pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang atau jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau belum seluruhnya menjadi hak Pemda. Atas kejadian ini, maka pendapatan LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya pendapatan diterima di muka. Pendapatan LO dan pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima dengan atau tanpa diterbitkannya dokumen penetapan. Pendapatan baik dengan metode official assessment ataupun self assessment diperlakukan sama yaitu saat kas diterima. Standar jurnal transaksi pendapatan. Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan di SKPD. Yang pertama, transaksi penerimaan pendapatan pajak daerah. Standar jurnal, kas di bendahara penerimaan atau bank pada pendapatan pajak daerah. Yang kedua, transaksi penerimaan pendapatan retribusi daerah. Jurnalnya, kas di bendahara penerimaan atau bank pada pendapatan retribusi daerah. Ketiga, transaksi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jurnalnya, kas di bendahara penerimaan atau bank pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, transaksi penerimaan lain-lain PAD yang sah. Jurnalnya, kas di bendahara penerimaan atau bank pada lain-lain PAD yang sah. B. Sistem dan prosedur akuntansi belanja. 1. Definisi. Definisi belanja menurut PP nomor 24 tahun 2005 adalah sebagai berikut. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagai berikut. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 terdapat pengelompokan belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. 2. Pihak yang terkait. Yang pertama, fungsi akuntansi PPKD. Fungsi akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi. Kedua, PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi. Yang ketiga, BUD atau kuasa BUD. BUD atau kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari kas di kas daerah yang dikelolanya yang meliputi yang pertama, mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum PPKD. Kedua, membuat SPJ atas beban dan belanja. 3. Dokumen sumber yang digunakan. Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut. Pertama, surat perjanjian pinjaman jangka panjang. Kedua, naskah perjanjian hibah daerah dengan penerima hibah. Ketiga, naskah perjanjian bantuan sosial dengan penerima bantuan. Keempat, peraturan kepala daerah tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
Kelima, peraturan kepala daerah tentang alokasi bantuan keuangan. Keenam, peraturan daerah provinsi tentang bagi hasil pajak atau bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten atau kota. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota tentang bagi hasil pajak atau bagi hasil retribusi atau bagi hasil pendapatan lainnya ke desa. Kedelapan, surat tagihan dari pihak ketiga. Dan kesembilan, dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Dan kesepuluh, SP2D. 4. Standar jurnal transaksi belanja. Transaksi belanja operasi belanja tidak langsung dengan SP2D, AP atau GU atau TU. Jurnalnya belanja pada kas di Kasda atau bank. Kemudian transaksi belanja operasi belanja tidak langsung dengan SP2D LS. Jurnal belanja pada kas di Kasda atau bank. Jurnal belanja modal belanja langsung dengan SP2D, UP atau GU atau TU. Jurnalnya belanja modal pada kas di Kasda atau bank. Transaksi belanja modal atau belanja langsung dengan SP2D LS. Jurnal belanja modal pada kas di Kasda atau bank. Kemudian transaksi pengakuan aset atas belanja modal PPKD, jurnalnya aset tetap pada ekuitas dana investasi aset tetap. Kemudian jurnal belanja tidak terduga dengan SP2D, AP atau GU atau TU, jurnalnya belanja pada kas di Kasda atau bank. Kemudian transaksi belanja tidak terduga dengan SP2DLS, jurnalnya belanja pada kas di Kasda atau bank. Kemudian transaksi belanja transfer dengan SP2D, UP atau GU atau TU, jurnalnya belanja pada kas di Kasda atau bank. Kemudian transaksi belanja transfer dengan SP2DLS, jurnalnya belanja pada kas di Kasda atau bank. 5. Sistem dan prosedur akuntansi belanja. Pada saat BUD menerbitkan SP2UD, D-GU, TU ataupun SP2DLS, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut. RK SKPD didebit yang kreditnya kas di daerah. Sedangkan pada saat BUD mengeluarkan kas dalam rangka belanja yang menjadi wewenangnya, jurnal standarnya sama dengan jurnal beban dan belanja pada saat SKPD, yaitu pada saat dokumen pengeluaran diterbitkan maka belum ada jurnal. Pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah akan dijurnal sebagai berikut, yaitu beban debit kasnya, kreditnya kas di daerah. Yang kedua, bebannya di debit, yang kreditnya perubahan sal. Ketiga, sistem dan prosedur pembiayaan. Definisinya adalah pembiayaan didefinisikan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 1, yaitu pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Nomor 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan pembiayaan, yaitu pembiayaan financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama anggaran sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur pembiayaan yang pertama adalah fungsi akuntansi PPKD, yang kedua adalah PPKD. Yang C, akuntansi penerimaan pembiayaan. Dalam peraturan pemerintah nomor 71, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada kas daerah.
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Ketiga, pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan bersangkutan. Sistem dan prosedur pembukuan penerimaan pembiayaan PPKD. Langkah-langkah pembukuan penerimaan Permendagri nomor 55 tahun 2008 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan lainnya yang sah, bendahara penerima PPKD pada kolom tanggal dan nomor nota kredit atau bukti lainnya. Kemudian, bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. Ketiga, bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah. Yang kelima, akuntansi pengeluaran pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Yang F, yang ke-6, sistem dan prosedur pembukuan pengeluaran pembiayaan PPKD. Permendagri nomor 55 tahun 2008 dikatakan bahwa pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D LS PPKD ke dalam BKU pengeluaran dan buku pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D LS PPKD dari BUD atau kuasa BUD. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang diterima adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan buku bendahara pengeluaran PPKD dan buku rincian objek belanja bendahara pengeluaran PPKD. Yang kedua, SP2D LS PPKD yang diterima oleh bendahara pengeluaran PPKD. Transaksi tersebut dicatat di buku bendahara pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan. Yang ketiga, semua pengeluaran pembiayaan dan belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD selain dicatat pada buku bendahara pengeluaran PPKD, belanja-belanja atau pengeluaran pembiayaan tersebut juga perlu dicatat di buku rincian objek belanja bendahara pengeluaran PPKD. Kemudian yang terakhir, kebijakan akuntansi pembiayaan. Kebijakan akuntansi didefinisikan adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan dari kebijakan akuntansi pembiayaan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perlakuan pembiayaan tersebut mencakup seperti A. Pengakuan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terbentuknya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Yang B. Pencatatan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, pencatatan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Yang C. Pengungkapan. Pengungkapan didefinisikan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yaitu menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.